Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ainul Baharudin dari kelas 2D34 dengan NIM 112111866. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait analisis spasial bencana banjir di ibu kota pada tahun 2021. Sebagai pendahuluan, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan terkait banjir itu sendiri. Nah, banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal, akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus-menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada. Maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Itu menurut Dirjen RLPS nomor 4 tahun 2009. Nah, pada faktanya, pada tahun 2021 tercatat ada 1.794 kasus banjir di Indonesia. Nah, dari 1.794 kasus banjir di Indonesia, 109 diantaranya itu terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2021. Ini merupakan peta sebaran banjir di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Di sini saya mengklasifikasikan menjadi 3 bagian berdasarkan equal count, karena jumlah kabupaten kota di DKI Jakarta sendiri ada 6, jadi dibagi menjadi 3. Kita bisa melihat untuk yang pertama yaitu wilayah yang agak rawan, di mana pada 2021 sendiri terjadi sekitar 0-8 kasus banjir. Itu di Kepulauan Seribu dan di Jakarta Pusat. Kemudian yang berwarna biru muda, yaitu wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, kita bisa melihat sebarannya ini berada di bagian atas ya, di bagian atas dari Jakarta sendiri, di mana terjadi sebanyak 8-25 kasus. Di Jakarta Barat sendiri itu terjadi sebanyak 21 kasus banjir selama 2021, sedangkan di Jakarta Utara terjadi sebanyak 9 kasus. Kemudian, 2 wilayah tertinggi atau sangat rawan terjadinya banjir di DKI Jakarta itu berada di wilayah bagian bawah. Kita lihat pada petanya, yaitu di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di daerah Jakarta Selatan sendiri terjadi sebanyak 39 kasus, di mana ini merupakan jumlah kasus tertinggi di kabupaten kota yang ada di DKI Jakarta. Kemudian Jakarta Timur sebanyak 33 kasus. Nah, selanjutnya, kenapa sih Jakarta sering mengalami banjir? Secara geografis, kita bisa melihat pada tampilan peta yang ada, di mana pada ini merupakan tampilan peta Google Satelit. Kita bisa melihat bahwa wilayah DKI Jakarta ini merupakan dataran rendah yang berada di antara hulu sungai dan pesisir, sehingga sangat rawan terjadinya banjir dibandingkan beberapa wilayah yang lain yang merupakan bukan dataran rendah. Kemudian, 3 penyebab utama Jakarta sering mengalami banjir. Yang pertama adalah banjir hujan lokal. Nah, hujan yang terjadi dengan intensitas yang tinggi dalam durasi yang lama di wilayah Jakarta akan mengisi saluran-saluran air dan daerah cekung. Jika tidak tertampung lagi, air akan meluap hingga menyebabkan banjir. Lalu yang kedua adalah banjir kiriman. Nah, wilayah Jakarta sendiri berada di wilayah dataran rendah seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga Jakarta ini memiliki 13 aliran sungai. Jakarta dapat banjir jika hujan terjadi di hulu sungai. Kemudian banjir rob. Nah, selain karena hujan dan kiriman debit air dari hulu, Jakarta juga rentan terkena pasang air laut atau rob. Nah, hal ini biasanya terjadi di wilayah pesisir atau tepi laut Jakarta.
Kini di samping karena pasangnya air laut, penurunan muka tanah di utara Jakarta juga memengaruhi meningkatnya banjir rob. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Salah satu solusi yang dapat dilakukan bagi masyarakat itu adalah eh, menggunakan drainase vertikal. Nah, drainase vertikal sendiri itu merupakan upaya mengelola air hujan dengan cara ditampung dan diresapkan ke dalam tanah secara alamiah. Sehingga tidak hanya bisa mengatasi banjir, tapi juga dapat menjadi cadangan air saat musim kemarau. Inisiatif masyarakat untuk membangun sumur resapan akan semakin meningkatkan efektivitas dan intensitas penyerapan air ke tanah. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan terkait analisis spasial banjir di bencana banjir di ibu kota pada tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.